Alhamdulillah, wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan membahas tema lanjutan tentang salat ya. Kita masuk bab salat dan sudah mungkin beberapa pembahasan yang berkaitan dengan salat. Sebenarnya pembahasan yang terkait dengan salat itu panjang dan banyak. Akan tetapi mungkin kita akan ringkas menjadi 4 atau 5 pembahasan saja dan sekarang kita masuk ke sifat salat Nabi ya. Sifat salat Nabi artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kudwah dan uswah hasanah, contoh teladan yang baik, bukan hanya di bab salat sebenarnya, tapi dalam setiap aktivitas kita dalam keseharian. Entah itu bangun tidur sampai kerja, berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya, berinteraksi dengan keluarganya sampai tidur lagi. Dari bangun sampai tidur lagi. Dan diantaranya tentu yang harus kita tiru dari Rasulullah SAW adalah ibadahnya. Khudhu anni manasikakum. Kata Rasulullah SAW kepada kita. Ambillah dariku semua contoh ibadah yang aku kerjakan. Bahkan kalau untuk salat, Rasul spesifik mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan sejujurnya kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW salat. Yang ada kita melihat literatur. Kita membaca dari hadis-hadis Rasul bagaimana caranya Rasul salat. Dan ini untuk laki-laki dan perempuan tidak bisa dibedakan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau salatnya perempuan kayak gimana sih? Secara gerakan tidak ada bedanya. Mungkin secara pakaian ya. Secara pakaian perempuan ya sholat pakaiannya jelas nggak boleh ketat, nggak boleh berbentuk siluet. Dia harus longgar. Nah, dan longgar itu juga bukan mukena ya, artinya tidak selalu harus mukena. Cuman kalau orang yang berpakaian ketat otomatis mau melonggarkannya nggak mungkin ganti baju, dia tinggal pakai mukena. Adapun yang memang pakaiannya sudah longgar, maka itulah ya pakaian sholat dia. Makanya kenapa ada yang pakai mukena lagi, ada yang tidak gitu ya. Karena memang mukena itu khusus untuk orang Indonesia dan orang Asia biasanya ya. Indonesia, Malaysia, Thailand pakai mukena. Karena mungkin dalam kesehariannya mereka tidak pakai baju jubah yang panjang, jubah yang longgar. Maka adalah seragam sholat khusus untuk orang Asia. Karena kalau di Arab nggak ada seragam sholat. Di negara-negara Timur Tengah tidak ada seragam sholat seperti mukena ya. Kenapa? Karena pakaian mereka sudah longgar, sudah menutup, dan itulah yang dipakai ketika sholat. Artinya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam bab sholat adalah masalah pakaian saja. Sama masalah batasan aurat. Aurat wanita di dalam dan di luar sholat sama. Aurat laki-laki di dalam dan di luar sholat beda. Ya bedanya apa? Kalau di luar sholat laki-laki auratnya otomatis antara pusar dengan ya baina surah warukbah. Antara pusar dengan lutut. Tapi di dalam sholat, oh nggak boleh. Laki-laki sholat cuman pakai celana pendek ya, pusarnya ketutup sampai ke lutut nggak boleh. Dia harus ketutup semua badan. Ya, dan itu adab. Bahkan kalau kita lihat orang yang umrah, orang yang haji, laki-laki biasanya suka membuka pundak kanan, tapi ketika sholat harus ditutup. Yang laki-lakinya ketika sholat terbuka biasanya orang Asia, Indonesia biasanya karena nggak ngerti tata cara sholat yang benar. Ya, jadi laki-lakinya kelihatan kalau lagi sholat di tanah suci berarti itu biasanya orang Indonesia. Kalau orang negara lain ngerti, ya. Orang Indonesia manusianya suka ngasal-ngasalan ya, jadi seperti itu. Nah, itu satu pengingat bahwasanya sifat sholat Nabi untuk laki-laki dengan perempuan, gerakan sholat, bacaan sholat sebenarnya adalah sama. Ya, sehingga kalau kita lihat dalil syar'i salat yang pernah kita bahas dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45 ya, sesungguhnya aqimis shalah diperintahkan wasluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu wahai Muhammad dari Al-Quran ini harus dibaca-baca terus-menerus dan dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat itu sebenarnya bisa mencegah orang yang mengerjakannya dari perbuatan keji dan munkar. Kalau salat juga berbuat keji dan munkar juga berarti salatnya belum tegak, belum ditegakkan, belum didirikan, hanya dikerjakan. Aqimis shalah, tegakkan, bukan kerjakan. Bukan solu, ya, cuma sekedar salat kerjakan, tapi ditegakkan, didirikan. Jadi salat yang tegak, ya, artinya makna-makna salat, ya, terinternalisasi dalam diri kita. Seperti gerakan salat, setiap pindah dari satu gerakan ke gerakan ada takbir intikal, ya, takbir yang menandakan kita berpindah gerakan. Allahu Akbar, ya, ruku. Kemudian sami Allahu liman hamidah.
ya i'tidal, Allahu Akbar. Jadi itu takbir intikal. Apalagi takbiratul ihram. Takbir pertama Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, selalu begitu. Kalau itu terinternalisasi dalam diri kita, maka semuanya akan jadi kecil selain Allah. Masalah kita, pekerjaan kita, hutang kita harusnya kecil. Yang besar itu Allah. Akan tetapi kita kadang-kadang memang ya mengikat diri kita kepada dunia dengan ikatan yang sangat kuat. Sehingga Allah jadi kecil, dunianya jadi besar gitu ya. Itu yang repot. Akhirnya ketika Allah yang kecil dan dunia yang besar dengan segala permasalahannya, kita akan resah walaupun kita sholat. Kita akan terjebak dengan bisikan-bisikan syaitan walaupun kita sholat. Harusnya tanha anil fasya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah dalam salat itu lebih besar dibanding ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma taf'alun, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan surat Al-Baqarah ayat 238 mengingatkan kita hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Pelihara semua sholat-sholatmu, khususnya sholat wusta, sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dengan taat khusyuk. Jangan nggak sabar, jangan nggak khusyuk gitu ya. Jangan sholat itu kayaknya beban berat sekali ya. Sehingga ketika disebutkan sholat wusta, ada apa dengan sholat wusta, ada apa dengan sholat asar? Kebanyakan sholat asar manusia lalai. Ya, entah itu lalai dalam mengerjakan dari sisi waktu, ya entah lalai karena sudah pengen cepat-cepat pulang dari kantor, sehingga sholatnya tergesa-gesa gitu ya. Ada pernah saya ngisi kajian waktu asar di sebuah kantor. Itu azannya lebih cepat 10 menit dibanding masjid-masjid lain. Saya kaget kenapa kok di masjid ini cepat. Karena katanya kalau dia terlambat dia misalnya waktu itu azan jam 3 tepat, dia azan jam 3 kurang 10. Dia bilang kalau dia azan yang nunggu waktu masuk waktu jam 3, maka dia akan ketinggalan. Ketinggalan apa? Bis antar jemput yang berangkat jam 3 seperempat. Nah, saya bilang nggak bisa begitu. Ya, jadi nggak bisa sholat azannya dicepetin supaya dia nggak ketinggalan kereta misalnya, nggak bisa. Dia harus sudah masuk ya, masuk betul-betul ke dalam waktu sholat baru dia boleh azan. Jadi sholat ini nggak boleh suka-suka kita, tapi bagaimana kehendak Allah untuk menetapkan batasan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu bagi seorang mukmin kewajiban per timer, mauquta. Sehingga dalam surat Maryam ayat 59 disebutkan oleh Allah SWT banyak orang-orang yang pada akhirnya datang di kemudian hari, bukan generasi terbaik tapi generasi terburuk. Mungkin itulah adalah hari kita ini ya. Qaumun adha'us shalah wattaba'us syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Surat Maryam ayat 59. Satu kaum atau generasi pengganti yang buruk kualitasnya. Biasanya mereka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Wasaufa yalqawna ghayya, yang kayak begini pasti akan menemui kesesatan yang nyata. Itu yang kita khawatirkan. Ya, ketika disebutkan bahwasanya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, dan salat itu adalah kewajiban per timer, maka seorang mukmin harus menjaganya juga per timer ya, dan memperhatikan bagaimana Rasul mengerjakan salat sehingga salat itu bisa menjadi qurratu a'yun bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyedap pandangan mata yang bikin tenang hati. Rasul kalau resah sedikit idhamma bisyai shalla rakaatain. Rasulullah SAW jika ditimpa rasa resah sedikit saja, dia buru-buru salat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat aja untuk menghilangkan resah. Sesudah itu betul-betul hilang resahnya ya. Kalau kita sebelum sholat resah, ketika sholat resah, sesudah sholat masih resah, berarti ada yang salah dengan kita, bukan sholat yang salah, tapi kita mengerjakannya yang salah ya. Jadi sehingga penting sekali kita akan lihat pengulangan-pengulangan bahwasanya memang sholat itu sebagai pencegah kita dari ya perbuatan keji dan munkar. Setiap kewajiban yang telah dibebankan Islam kepada umatnya senantiasa memuat hikmah. Sebagai contoh puasa la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Maka sholat itu fungsi utamanya pencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi dia benteng, dia barometer ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu yang slogan hidupnya sami'na wa ata'na ya. Kami dengar, kami taat ya. Jadi memang orang-orang yang memang terhindar dari perbuatan yang buruk. Karena apa yang diperintahkan Allah dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan ya. Jadi hamba-hamba yang begini adalah hamba-hamba yang sholatnya berdampak dalam kehidupan kesehariannya, puasanya berdampak dalam kehidupan kesehariannya. Pribadi takwa adalah pribadi yang memang betul-betul ya tegak karena dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, salat itu adalah tiang agama.
ketika Rasul mengatakan faman aqamaha faqad aqamaddin, yang menegakkan sholat berarti sudah menegakkan tiang agamanya, faman tarakaha faqad hadamaddin, yang meninggalkan sholat sudah menghancurkan tiangnya, menghancurkan statusnya sebagai seorang muslim. Di sisi Allah bukan muslim lagi, walaupun interaksi sama manusia kita masih menganggapnya dia muslim. Kalau mati kita sholatin, tapi di sisi Allah orang yang tidak sholat bukan muslim. Itu yang paling bahaya kan ya. Jadi kalau kita lihat salatnya Rasulullah betapa sangat ya khusyuk dan betapa sangat menyelami nilai-nilainya, karena Rasul dari sejak mengumandangkan takbiratul ihram yang pertama Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu sudah meninggalkan semua selain Allah di luar salat. Ditinggalkan ya. Karena semua selain Allah jadi kecil ketika sudah Allahu Akbar, semuanya kecil. Ya, jadi memang betul-betul kita harus fokus dengan salat kita. Dan apalagi kalau kita baca iftitah misalnya, iftitah ini bukan rukun ya, iftitah itu sunnah. Boleh dibaca, boleh tidak. Makanya penting nanti kita paham apa rukunnya, apa sunnahnya gitu ya. Jadi boleh dibaca dan boleh tidak kalau iftitah. Tapi ada di antara kita yang baca iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah. Tidak ada sekutu, la syarika. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagimu. Aku diperintahkan untuk menyembahmu totalitas. Dan aku orang yang berserah, tunduk, patuh, sam'an wa ta'atan. Ya, jadi lafaz itu lafaz ikrar. Seharusnya tidak boleh kita eh, kita batalkan ikrar kita di luar salat. Kenapa? Karena kalau sudah ikrar dalam salat, di luar salat harus itu yang kita kerjakan. Nggak boleh dalam salat, ya Allah hidupku matiku hanya untukmu. Di dalam salat itu hidupku matiku hanya untukmu. Begitu di luar salat, hidupku dan matiku hanya untukmu, Mas, misalnya nggak boleh ya. Jadi memang harus betul-betul apa yang diucap di dalam sholat harus komitmen di luar sholat. Dan Rasulullah SAW mengatakan awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihisab dari diri seorang hamba di hari kiamat adalah perkara salatnya. Kalau salatnya nilainya bagus, maka akan bagus nilai seluruh amal-amal yang dia kerjakan. Tapi kalau salatnya nilainya buruk, maka akan buruk juga nilai seluruh amal-amal yang dia kerjakan, ya. Jadi barometer penilaian itu tergantung salat, ya, tergantung salatnya. Dan di hari kiamat kita akan melihat ternyata sangat menyesallah orang yang nilai salatnya buruk. Walaupun sedekahnya banyak, otomatis nanti ngikutin penilaian salat, standar penilaian di salatnya, ya. Makanya kita penting untuk mempelajari apa sih hukum salat itu sebenarnya bagi orang yang mukallaf. Mukallaf itu yang diwajibkan. Siapa mereka yang diwajibkan salat? Yang pertama muslim, kedua akil, ketiga balig. Muslim, akil, balig, maka wajib salat ke atasnya ya. Dan itu tadi yang diwajibkan. Kalau yang dianjurkan mumayyiz, anak yang sudah mengerti baik dan buruk sekitar usia 10 tahun. Ini sinul mumayyiz, usia mengerti baik dan buruk sekitar 8, 9, 10 ya. Tapi sudah insya Allah kalau sudah 10 tahun betul-betul itu udah mengerti mana baik mana buruk. Harusnya kalau nggak mau sholat boleh dipukul tapi dengan pukulan yang tidak berbekas dan tidak menyakitkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mungkin akhwat sekalian ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah mendengar beberapa waktu yang lalu ada anak 8 tahun laki-laki, naudzubillah min dzalik, mensodomi teman-temannya ya. Ya, ada di berita. 8 tahun apakah sudah balik? Belum. 8 tahun belum balik ya. Tapi kenapa kok bisa begitu? Ya, bisa mensodomi pasti karena tayangan dan karena pergaulan. Terus kemana orang tuanya? Kita tahu anak yang belum akil balik ketika mengerjakan satu kejahatan dan kemaksiatan, dosanya untuk orang tuanya. Dan ketika anak yang belum akil balik mengerjakan ibadah, sholat misalnya, maka pahalanya juga untuk orang tuanya. Ya, hendaklah orang tua menjaga anaknya sampai dia akil balik dan menanggung dosanya sendiri, ya. Barulah dilepas bukan dilepas akhirnya terserah buat apa aja, tidak. Tapi orang tua sudah tidak ikut bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakannya. Ya, secara apa? Secara nilai kalau sudah diajarkan. Tapi kalau belum diajarkan orang tua tetap kecipratan. Ya, jadi harus sudah diajarkan dari sebelum mumayyiz. Mana baik, mana buruk. Agar dia tahu mana yang baik, mana yang buruk ketika dia mumayyiz 10 tahun. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan anak itu diperintah salat usianya 7 tahun. Muru auladakum bis salati wahum abna'i sab'i sinin. Perintahkan anakmu salat ketika umur 7 tahun. Perintah doang. Wadribuhum 'alaiha. Dan baru boleh dipukul kalau nggak mau salat. Wahum abna'i asyri sinin. Ketika mereka usia 10 tahun. Ya, jadi wafarik bainahum fil madaji'. Pisahkan kasur antara anak perempuan dengan anak laki-laki ketika usia 10 tahun. Masya Allah ya.
Jadi Islam ini agama preventif semuanya, ya. Preventif, jadi 7 tahun diajarkan ibadah, 10 tahun nggak mau ibadah dipukul, tapi udah diajarin gitu ya. Diperintahkan bahkan. Nah, sifat sholat Nabi kita lihat ya betapa Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak pernah memukul anak-anakku. Betul, para sahabat bersaksi Rasul nggak pernah memukul anak, nggak pernah memukul budak, nggak pernah memukul istrinya, nggak pernah memukul orang-orang terdekatnya kecuali dalam jihad fisabilillah baru dia memukul musuhnya. Ternyata itu adalah refleksi dari sholatnya. Itu adalah hasil dari sholatnya ya. Sifat sholat Nabi kita lihat dari wudhunya saja sudah sempurna. Kemudian sesudah selesai sempurna wudhu, bahkan kalau kita lihat Bilal bin Rabah itu menjaga sholat sunnah wudhu. Ya, jadi ada yang mengatakan sholat syukur wudhu gitu ya. Sesudah wudhu, sholat 2 rakaat. Itu Bilal ya. Makanya kenapa suara terompahnya sudah sampai surga sedangkan Bilalnya masih hidup di dunia, yaitu Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj dipersilahkan melihat surga dan mendengar suara terompah bakiak ya. Kletak-kletok kok ada suara bakiak nggak ada orangnya ya gitu ya. Kata Jibril, itu bakiaknya Bilal. Kenapa bakiaknya Bilal? Karena Bilal suka menjaga sholat sunnah wudhu 2 rakaat ya. Salat sunnah wudhu 2 rakaat dijaga oleh Bilal, maka dengan itu Allah memberikan satu karunia yaitu sendalnya yang biasa dipakai buat berwudu itu masuk duluan ke surga. Ke surga. Jadi begini secara logika sendal itu tidak dihisap. Ya, artinya apa? Sendal nggak mungkin dihisap, dia benda mati, bukan makhluk hidup, bukan manusia. Tapi kok udah nyampe surga? Maksudnya berarti ada yang make siapa? Bilal, itu maksudnya ya. Jadi ini sifat salat Nabi berwudu secara sempurna. Wudhunya itulah yang menjadi sifat utamanya, tapi tidak disebutkan tentang sunnah sholat 2 rakaat sesudah wudhu. Karena sunnah, ya. Kalau sunnah disebutkan dan dijadikan satu keharusan, nanti jadi wajib ya, maka itu tidak ditulis. Menghadap kiblat, membuat sutroh. Takbiratul ihram menghadap kiblat jelas kalau tahu arah kiblat harus menghadap kiblat. Tapi kalau nggak tahu arah kiblat gimana? Arah yang kita yakini. Fa ainama tuwallu fathamma wajhallah. Kemana saja kamu menghadap maka disitulah wajah Allah ya. Ya, jadi memang fawallu wajhakum syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajah ini ke arah Masjidil Haram kalau tahu letaknya. Kalau nggak tahu tanya. Sampai semua orang nggak ada yang tahu maka yakinnya yang ngadep kemana gitu ya. Membuat sutra pembatas antara kita dengan tempat sujud. Ya antara kita dengan kalau kepala kita sujud di mana situ ada sutra, ada penghalang. Jangan boleh orang melewati dalam sutra. Tapi kalau melewati luar sutra silakan. Dan sejadah termasuk salah satu jenis sutra ya. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain kecil. Harus yang lain kecil, apapun dan siapapun harus kecil. Kalau kita sudah mulai, Allahu Akbar. Ya. Meletakkan tangan di dada. Boleh dada, boleh bawah dada, atas perut, boleh di perut, boleh sidakep. Ya. Jadi memang kalau kita bicara sholat, boleh dada, boleh bawah dada, boleh perut, boleh sidakep. Ini boleh semuanya ada. Tuntunannya ada dalilnya ya. Kemudian membaca doa iftitah tadi ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya atau ya tadi sudah disebutkan ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila ya. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard inna salati wa nusuki wa mahyaya sampai selesai. Nah, jadi doa iftitah itu sampai ada 8 jenis. Terserah mau dibaca yang mana saja boleh. Baca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim ya. Tumakninah pelan-pelan kalau baca Al-Fatihah sampai waladdallin dah. Ya, kemudian membaca basmalah sir atau jahar, membaca Al-Fatihah, membaca amin setelah Al-Fatihah amin. Aminnya kita dengan aminnya imam ketika bersamaan maka doa kita dikabulkan. Ini tentunya kalau kita dengar bacaan Al-Fatihah imam dalam salat jahar ya. Membaca surat yang dihafal, hanya yang dihafal, nggak boleh yang nggak dihafal jadi seperti saling koreksi hafalan itu yang nggak boleh ya. Diam sejenak. Kalau kita lihat diam sejenak, sesudah membaca surat, artinya sudah Al-Fatihah, kemudian surat. Surat ini sendiri sunnah. Yang namanya sunnah boleh dibaca, boleh enggak. Yang penting Al-Fatihah yang dibaca karena dia rukun ya. Sesudah itu diam, baru kemudian Allahu Akbar ruku dan membaca doa ruku. Doa ruku sendiri banyak riwayatnya. Yang paling panjang seperti bacaan doa salat tasbih ya. Tasbih yang di saat salat tasbih itu apa yang kita baca.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kita ruku baca itu 10 kali ya, kemudian sujud baca itu 10 kali lumayan panjang. Tapi yang paling pendek apa? Subhanallah, subhanallah. Ruku dan sujud sama, yang paling pendek adalah subhanallah, subhanallah. Kalau kita kayaknya di pertengahan subhanallahi rabbil azim wa bihamdih. Kalau sujud subhanallahi rabbil ala wa bihamdih itu bacaan yang middle ya. Tapi ada kalau para imam-imam salat di Madinah biasanya panjang. Subhanallah ya, jadi panjang sekali. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali bacanya. Ya, duduk di antara dua sujud dan membaca doa. Ya Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Di Indonesia suka ditambahin wa'fu anni. Sebenarnya sampai wa'afini ya. Nah, yang paling pendek apa? Duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, 2 kali Rabbi firli, paling pendek. Makanya kenapa kita kadang suka melihat ada orang yang cepet ya kayaknya ya. Tapi dia tumak ninah cepet. Rabbi firli. Sujud lagi subhanallah, subhanallah. Ya, kemudian bangkit dari dua sujud kemudian ke atas ya. Nah, jadi kalau kita lihat dia bukan buru-buru, dia tetap tumak ninah tapi bacaannya yang diperpendek. Dan itu masih syar'i. Boleh, nggak ada masalah gitu ya. Sujud juga begitu, bangkit dari dua sujud sudah kita contohkan ya. Bangkit untuk rakaat kedua berarti takbir lagi. Allahu Akbar, takbir intiqoh yang panjang karena kan bangun. Mengerjakan rakaat kedua itu kalau 2 rakaat. Kalau 3, 4 ya kita ulang begitu lagi. Cuman ketika ada 3 rakaat, 4 rakaat, maka rakaat kedua kita biasanya tahiyat pertama. Dan tahiyat pertama ini juga bukan rukun, dia sunnah. Ya, jadi Rasulullah SAW kalau sudah mengerjakan sholat itu walaupun 2 rakaat lama sekali. Panjang sekali ya. Jadi memang betul-betul tidak bisa ditandingi dengan sholat-sholat yang lain. Makanya kenapa salah seorang sahabat mengatakan Rasul 2 rakaat pernah bersama sahabat tadi berjamaah. Di rakaat pertama Rasul bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 8 juz. 8 juz, sekitar 8 juz. Itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rakaat kedua Rasul bangun lagi bacanya Al-Baqarah dengan An-Nisa. Bayangkan betapa panjang ya. Al-Baqarah aja udah nyaris 3 juz, 2,5 ya. Kita untuk itu 2 rakaat ya. Kita untuk salat tarawih saja kadang-kadang yang 11 rakaat itu 1 juz saja udah banyak yang ngeluh gitu ya. Apalagi kalau salat-salat yang sampai 8 juz. Akhirnya kalau satu 8 juz, satunya lagi 4 juz aja. Itu sudah berapa? Sudah 12 juz untuk 2 rakaat, 12 juz. Gimana beliau mengerjakan kalau 4 rakaat? Ya, 5 rakaat selesai khatam gitu ya. Jadi memang itu mutu dan kualitas salatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sesudah itu membaca tasyahud ya. Rakaat berikutnya mulai lagi duduk tawaruk dalam tasyahud akhir, kemudian salam. Semuanya dikerjakan dengan tumak ninah, tidak tergesa-gesa kecuali memang ada sesuatu yang darurat seperti apa? Ada orang sakit, orang meninggal, itu darurat ya. Maka kita percepat, kita segerakan. Kemudian kalau kita lihat betapa Rasulullah SAW juga ada saatnya mengajarkan kepada kita umatnya adalah sholat yang dalam berbagai kondisi. Sebagai contoh, misalnya Rasul pernah dalam peperangan. Peperangannya itu startnya ya, start perang habis sholat subuh. Perang terus, yang namanya perang karena agama, kita dimusuhi karena kita menyembah Tuhan yang satu. Ya, sedangkan mereka orang kafir, orang munafik menyembah Tuhannya banyak. Kita satu, mereka marah ya. Ini merusak tatanan, merusak prestis ya masyarakat pada saat itu, yang mereka sangat bangga ketika Tuhannya banyak dan besar-besar. Kita udah satu nggak kelihatan, mereka marah sekali gitu ya. Nah, jadi Rasul pernah ketika peperangan itu mulainya sesudah sholat subuh, berakhirnya kapan? Jam 11 malam, jam 12 malam. Dulu nggak ada jam, nggak ada jam tangan, nggak ada jam beker gitu ya. Sehingga Rasul hanya mengatakan Isya sudah lewat lama. Sudah lama lewat waktu Isya ya, mungkin sekitar jam 11, jam 12 baru selesai perang. Perangnya perang agama, nggak mungkin kita mengatakan kepada musuh kita, break dong, break, saya mau salat dulu, nggak bisa ya. Nggak bisa di break salatnya. Perangnya nggak bisa di break. Akhirnya Rasul salat apa? Zuhur, asar, maghrib, Isya di malam hari. Mengkodok semua salat digabung jadi satu. Zuhur, asar, maghrib, Isya di malam hari. Ingat ya, ini Rasul karena perang ya. Menggabungkan semua sholatnya karena ada nyawa yang terancam.
bukan karena belanja di Tanah Abang ya, digabung semua sholat gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi ini tidak boleh diremehkan. Pada akhirnya kita kadang-kadang melihat satu contoh tapi mengaplikasikannya beda dengan yang seharusnya ya. Jadi mengkodok salat. Begitu juga ketika kita terancam dalam satu bahaya. Contoh, dokter yang mengoperasi pasien. Ketika dia mengoperasi pasien, kadang ada yang operasinya sudah mulai dari jam 11. Selesainya jam 11 malam. 11 siang mulai operasi, jam 11 malam baru selesai. Itu juga nggak mungkin ditinggalkan pasien untuk sholat, nggak mungkin. Ya, maka dokter itu harus sudah ready, sudah siap ya, ada konsekuensinya yaitu kalau memang tim dokter terbatas nggak bisa ada yang menangani lagi, maka mereka harus sholatnya nanti digantikan semuanya ketika selesai mengerjakan tugas yang penting tadi ya. Nah, itu bicara tentang masalah qada salat. Ada juga salat bagi orang sakit ya, dan juga salat khauf, salat dalam ketakutan. Salat bagi orang sakit juga sama ya, ringan, keringanannya luar biasa. Dia bisa menjamak kalau dia tidak keluar rumah, tidak ada dalam jarak yang berkilo-kilometer, 50 kilometer dari rumahnya, maka dia hanya jamak, tidak boleh qashar. Tapi kalau dia memang orang sakit ini dibawa ke rumah sakit yang jaraknya lebih dari 50 kilometer, silahkan dia mengqashar juga, tidak hanya menjamak. Begitu pula salat khauf, ini salat yang dalam peperangan ya. Kalau kita lihat literatur salat khauf itu Masya Allah unik sekali. Biasanya Rasul berbaris 3 baris. 3 baris, 3 saf ya. Saf yang paling akhir tetap berjaga. Mereka ikut takbiratul ihram, Allahu Akbar, habis itu jaga. Ya, kalau sekarang senapan, matanya celingukan. Kalau dulu kan bukan senapan. Ada pedang, ada panah. Yang barisan kedua salat mengikuti imam dengan barisan pertama. Ya, nanti barisan itu nanti di switch barisannya ya. Barisan pertama, rakaat pertama, habis itu barisan kedua maju, ya. Jadi barisan ketiga tetap jaga. Sesudah itu terus kalau rakaatnya 4 lebih cakep lagi. Nanti barisan kedua ganti ke belakang, ya nanti barisan yang di belakang ke depan. Kadang-kadang dijadikan hanya 2 saf saja, yang satu salat, yang satu jaga. Tapi karena takbiratul ihram dengan salamnya bersamaan, maka yang salat ikut juga terjaga pahalanya, dan bahkan yang menjaga dengan senjata pahalanya pahala salat. Kan nanti salamnya bareng-bareng. Jadi tidak terlalaikan sama sekali karena sangat sangat tidak boleh diperbolehkan dalam syariat kita, tidak boleh kalau kita lalai, tidak diperbolehkan kita lalai, bahkan ayat mengatakan wa khudhu hidrakum wa khudhu aslihatakum. Ya, selalulah hati-hati dalam peperangan dan ambil senjatamu. Sholat pun pegang senjata. Celingukan asal tidak bicara maka tidak batal, gitu ya. Tidak bicara dengan kata-kata yang lain maksudnya. Jadi kita lihat betapa itu merupakan satu kebahagiaan ya kalau kita bisa menikmati sholat kita dengan khusyuk. Ya, maka insya Allah kita menjadikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sangat dekat gitu ya. Dan juga membuat kita ingin terus berinteraksi siang dan malam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memanjatkan doa, curhat, curcol dengan seluruh masalah yang kita terima ya. Salat juga akan mendatangkan kebahagiaan dirasakan oleh seluruh penduduk bumi dan langit. Maka ketika itu ya, ketika ia berjalan di atas muka bumi, para malaikat dan hewan serta tumbuh-tumbuhan mendoakan kebaikan bagi orang tersebut. Ini pasalnya adalah salat yang diterima. Salat yang khusyuk juga membedakan nilai yang ternampak sekali oleh masyarakat antara kualitas seseorang ya. Kalau salatnya khusyuk nanti akan lahir dalam perbuatan keseharian. Khusyuknya salat itu akan terlihat ternampak dari wajahnya yang sumringah, padahal juga mungkin masalahnya sama banyaknya, perutnya juga lapar tapi wajahnya sumringah. Jadi khusyuk ini keadaan jiwa yang tenang dan tawadhu, rendah hati. Jika salatnya sudah khusyuk, tidak ada satupun dari anggota tubuhnya yang tak memberikan kebaikan, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Asal muasal khusyuk diperoleh dari hati. Al khusyuk bitakhasyuk kata Rasulullah SAW. Khusyuk itu latihan berkhusyuk, khusyuk, latihan fokus ya. Kenapa? Karena memang as-sabru bitasabbur, sabar juga latihan bersabar-sabar. Maka semua itu butuh latihan, pembiasaan. Kalau kita sudah terbiasa menahan diri untuk sesuatu yang memang merupakan takdir, kodratnya apa? Wanita banyak bicara. Ya, kodratnya wanita itu 22.000 kata sehari. Laki-laki kan hanya 6.000 kata ya. Sedangkan perempuan 22.000 kata. Itu disalurkan kemana coba? Kita hanya bisa diem saat salat, iya nggak? Saat salat kita nggak bicara. Lepas salat kita akan bicara lagi. Ada yang stres kalau kayak gitu. Biasanya laki-laki yang paling stres kalau udah dengar perempuan berkicau gitu ya. Jadi memang kita harus sering-sering salat agar apa? Bisa ya menstabilisasi lisan kita.
lisannya jadi tidak tamattu ya, jadi tidak bersenang-senangan dengan kata-kata ya. Asal muasal khusyuk itu memang menundukkan dan melembutkan, hati, penglihatan, pendengaran, pikiran, tubuh, ya, sehingga terpancar ketenangannya dari wajah. Keluar juga kata-kata yang baik dari lisan, ya, menimbulkan ketenangan jiwa juga buat yang melihat. Kenapa? Karena biasanya ketenangan itu juga berasal dari air wudhu ya, maka wajar kalau kita ingin mendatangkan kekhusyuan, wudhunya yang sempurna. Mendatangkan ketenangan juga seperti itu ya, makanya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Nah, tingkatan salat menurut Ibnul Qayyim ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya salat itu. Pertama mu'aqab, salat tapi disiksa. Tingkatan ini merupakan tingkatan orang zalim yang menganggap salat itu sepele ya. Jadi salat sih cuman sekedar apa ya namanya, apa sih orang kalau misalnya cuma cuma ala kadarnya, salat itu menggugurkan kewajiban saja, tidak menjadi kebutuhan. Orang yang seperti ini nggak serius waktu wudhu ya, jadi mengabaikan azan, tidak mengindahkan rukun dan syarat sah salat. Dia bisa salat mungkin 15 menit sebelum datangnya azan, sebelum masuk waktunya. Hanya gara-gara daripada nggak salat gitu ya. Itu yang paling bahaya. Jadi salatnya hanya seperti penggugur kewajiban saja, formalitas. Dan ini biasanya orangnya cenderung malas untuk melaksanakan sholat dan malas juga meninggalkan yang dilarang, malas juga untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat tapi muhasab. Kita bisa lihat tadi sholat yang mu'aqab ya, yang disiksa itu seperti ancaman yang Allah sebutkan, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Sholat tapi kemudian eh kita lihat orangnya menghardik anak yatim, sholat tapi mencela fakir miskin, sholat tapi bertindak jahat, sombong, keji, togut gitu ya. Sholat tapi dianya sendiri tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Ya, bahkan sholat tapi pelit, wa yamna'unal ma'un, surat Al-Ma'un ya. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat ketika mencegah orang lain dari membantu sesama. Alladzina hum yura'un, dan juga orang-orang yang sholatnya riya ya. Dan tadi an salatihim sahun, lalai males ketika mengerjakan sholat. Jadi hati-hati dengan sifat-sifat seperti itu. Sholat tapi diazab oleh Allah. Ada sholat dan kemudian dihisab, diperhitungkan maksudnya. Orang yang seperti ini mampu menjaga waktu salat walaupun kadang-kadang aspek lahirnya ya, jadi hanya nyampe ke aspek lahir, aspek ruhiyahnya tidak, aspek batinnya tidak. Kadang-kadang nggak bisa khusyuk, kadang-kadang habis sholat ya masih ada keinginan-keinginan buruk ya. Orang yang seperti ini sholat yang hanya diperhitungkan tapi tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji. Ya, jadi sholat tapi juga kadang-kadang ngegosip gitu ya. Sholat tapi kadang-kadang berkata kasar. Ini masih diperhitungkan tapi khawatirnya adalah nilai sholatnya buruk sehingga nanti akan membawa dampak kepada pekerjaan yang lainnya. Karena nilai sholat barometer ya. Kalau membawa dampak kepada pekerjaan lainnya itu yang paling bahaya. Sholatnya tidak mencegah dia. Sholatnya membiarkan dia masuk ke dalam neraka wail. Naudzubillah. Yang ketiga mukaffar anhu. Sholat dan diampuni dosa dan kesalahan karena sholatnya. Ini adalah orang-orang yang mampu menjaga sholatnya baik lahir maupun batin. Dia juga senantiasa berperang melawan pikiran dan sifat jahatnya dalam segala aspek kehidupan. Juga mampu menjaga pikiran yang terlintas saat ia sedang melaksanakan sholat sehingga menjadikannya lebih khusyuk. Ya, diampuni dosa dan kesalahannya. Ini sudah mulai mampu untuk menjadi hamba yang mengerjakannya hanya ketaatan, meninggalkan semua yang meninggalkan semua yang memang harus ditinggalkan, ya, yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Jadi yang dikerjakan ketaatan dan meninggalkan semua yang dilarang gitu ya. Mukafar anhu. Kemudian ada yang musabun, sudah dihapuskan dosa, kemudian diberi pahala. Golongan ini memiliki ciri seperti tingkatan mukafar anhu, tapi pada tingkatan ini lebih istiqomah. Sholatnya bukan cuma sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Jadi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sempurnakan haknya, rukunnya, batasnya, bahkan sunnah-sunnah sholat juga dikerjakan ya. Dan juga hatinya larut dalam upaya memelihara batasan sholat tadi. Agar tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya karena tahu setiap sholat itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, muqarrabun mir rabbih. Jadi orang-orang yang dengan sholat jadi menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tempatnya jelas tempatan yang tinggi ya, peringkatnya merupakan peringkat yang tinggi karena sudah merasakan interaksi langsung dengan Allah seolah-olah Allah memandang dia. Ya.
Dan awalnya malah dia merasa memandang Allah dan memang betul-betul nggak akan pernah bisa melihat Allah ya di atas dunia ini. Jadi ngerasa dipantau maksudnya. Ada perasaan muraqabatullah dipantau, apalagi salat di luar salat aja dia ngerasa dipantau. Begitu salat takbiratul ihram Allahu Akbar, wah udah ngerti itu. Allah penglihatannya menembus relung hati yang paling dalam, ya. Jadi orang yang seperti ini takut salah, ya takut salah, kemudian mampu meredam hawa nafsunya, penyakit hatinya, ya. Manusia ini sehatnya lahir batin. Oleh karena itu orang yang menduduki tingkatan sholat yang pertama akan mendapat siksa celaka karena kelalaiannya. Tingkat yang berikutnya diperhitungkan sholatnya. Orang yang bukan tingkat ketiga akan diampuni dosanya dan kesalahannya. Orang yang menduduki peringkat keempat akan diberi pahala. Sedangkan yang kelima orang yang selalu dekat dengan Allah. Bukan cuma sekedar pahala diampuni dosa, ditempatkan langsung di surga. Itu kalau yang sudah sampai peringkat kelima ya. Orang yang sholatnya betul-betul ya menjadi barometer ketakwaan, ketaatan. Dan dia jadi orang yang paling dekat dengan Allah dan dia berlomba untuknya menjadi dekat dengan Allah. Salatnya diperbaiki, berusaha untuk dikhusyukkan dari rukun dan juga syarat sah salat, dari berwudunya dia upayakan untuk selalu baik dan benar. Orang yang memang hati dan dirinya sudah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berharap semoga salat kita menyampaikan kita pada peringkat kelima sehingga semakin sholat semakin dekat ya. Rasanya semakin sholat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sholat semakin diterima amal soleh kita yang lain, semakin sholat ya semakin naik peringkat kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia kita disegani, bukan karena ditakuti, tapi karena kedekatan kita dengan Allah itu yang membuat mereka yang melihat seperti melihat pancaran cahaya. Setiap berdekatan dengan kita merasa tenang, mendapatkan hidayah dari Allah. Padahal kita sendiri bukan makhluk yang sempurna. Tapi karena kecintaan kita kepada Allah adalah kecintaan yang tulus, totalitas, ya ketakwaannya tidak pakai tapi, jangan pakai tapi, tidak pakai syarat, maka insya Allah dengan begitu Allah juga memberikan ketenangan di hati kita. Setiap Allah memberikan ketenangan di hati kita dengan hidayahnya, maka orang-orang di sekeliling kita akan melihat kita juga dengan rasa tenang. Ya, rasa tenang, nggak pernah ngelihat kita dengan rasa takut, tidak, nggak boleh memang seperti itu. Ya, jadi memang dengan rasa tenang dan ingin berdekatan, karena rasanya berdekatan dengan sumber, ya dengan sumber hidayah, sumber cahaya, padahal tidak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah kata Rasulullah SAW. Aku nggak bisa mengerjakan apapun kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu sama sekali nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi kita minta, kita berharap, kita memohon totalitas, kontinu ya, istiqomah, masalah hasil itu adalah urusan Allah. Dalam sholat juga seperti itu ya. Sehingga penting untuk kita renungkan bahwasanya kadang udah ngajakin orang untuk sholat dan khusyuk, tapi ternyata responnya jelek. Ya sudah, yang penting sudah diajak dan akan terus mengajak sampai kapan? Sampai kita mati duluan atau orang yang diajak mati duluan. Wallahu a'lam bisawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.